Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang lagi banyak dipergunjingkan di dunia maya. Apa itu? Berita tentang dituntutnya Elon Musk, pemilik Tesla, dan juga Twitter itu sendiri, buntut dari pembelian saham Twitter oleh Elon Musk sekitar 44 miliar dolar atau 638 triliun rupiah. Saya pakai kurs sekitar 14.500 gitu ya. Ya, 44 miliar itu 44 miliar dolar itu jadi 638 triliun. Itu uang itu. Kalau beli kerupuk itu ya, Pulau Jawa tenggelam itu. Iya, 638 triliun. Luar biasa. Oke, apa yang menyebabkan Elon Musk dan Twitter itu sendiri dituntut, digugat lah, sebut aja ya disamalah, oleh dana pensiun Florida. Dana pensiun Florida, ya di setiap negara bagian di Amerika Serikat punya dana pensiun dari negara bagian itu masing-masing. Yang menuntut adalah dana pensiun Florida. Nah, kenapa sampai dituntut oleh dana pensiun Florida, baik Elon Musk dan Twitter itu sendiri? Kita lihat sini beritanya ya, dari The Guardian. The Guardian, judul beritanya, Florida Pension Fund, dana pensiun Florida, menuntut Elon Musk dan Twitter untuk menghentikan pembelian atau proses pembelian Twitter itu sendiri oleh Elon Musk. Elon Musk sekarang tercatat sebagai orang terkaya dunia sekarang, ya. Nah, di sini dikatakan, nah ini tuntutannya adalah class action lawsuit. Ya, class action lawsuit itu adalah suatu tuntutan yang sebut saja untuk mudahnya mewakili sejumlah kelas. Ya, kelasnya orang-orang yang tergabung atau yang ada di dalam dana pensiun itu, yang umumnya mengelola dana pensiunan untuk orang-orang Florida, ya. Jadi gugatannya adalah class action lawsuit, ya. Gugatan itu argumennya menyatakan bahwa deal itu atau kesepakatan itu tidak dapat dilakukan sebelum, ya, melewati tahun 2025. Jadi deal itu tidak boleh dieksekusi sebelum tahun 2025. Kalau mau dieksekusi harus melewati tahun 2025. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kan tahun 2022 nggak bisa. Harus tunggu 3 tahun lagi. Kira-kira gugatannya seperti itu. Menarik ya? Menarik. Alasannya kenapa ya sampai digugat? Ya pasti ada. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan Elon Musk dan Twitter itu dituntut Jumat lalu oleh dana pensiun Florida, ya, yang mencari keadilan, sebut saja begitu ya, untuk menghentikan Elon Musk untuk melakukan 44 miliar takeover. Takeovernya ternyata nggak seluruhnya, ntar kita lihat, nggak sampai 10% ternyata. Gila ya, tidak sampai 10% sudah 638 triliun rupiah. Kalau 100% berapa tuh? 6.000 triliun. Wih, hebat ya Twitter ini ya. Nah, dikatakan mereka akan menyetop Elon Musk untuk mengeksekusi takeover itu ya sebelum tahun 2025. Jadi kalau sebelum tahun 2025 mereka keberatan. Nah, kenapa? Nah, ini ya. Nah, ini menariknya. Class action lawsuit ini dilakukan oleh dana pensiun Florida, tetapi didaftarkan di negara bagian Delaware. Delaware Chancery Court
atau kalau diterjemahkan bebas, pengadilan Chancellor Delaware, negara bagian Delaware. Beda ya, Florida di mana, Delaware di mana. Nah, kenapa tidak digugat di negara bagian Florida itu sendiri? Kenapa harus di Delaware? Ternyata takeover ini melanggar hukum di Delaware. Kan Amerika kan terdiri dari 50 lebih negara bagian. Mungkin di Florida tidak melarangnya, tetapi di Delaware melarang takeover ini karena hal-hal tertentu. Nanti yang akan saya bahas ya. Jadi menarik ya, dana pensiun Florida, tapi dia mendaftarkan gugatannya di negara bagian Delaware. Karena Delaware ini hukumnya ternyata melarang takeover seperti ini. Seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, di sini dikatakan Orlando Police Pension Fund. Ternyata pension fund ini lebih spesifiknya berhubungan dengan dana pensiun kepolisian Orlando, ya, menyatakan bahwa hukum Delaware melarang quick merger yang sedemikian cepat, ya, karena Elon Musk mempunyai agreement dengan dua shareholder besar lainnya. Nah, catat ya, Delaware melarang merger yang sedemikian cepat. Ini kan cepat gitu ya prosesnya. Harusnya 3 tahun atau berapa gitu ya. Karena Elon Musk punya kesepakatan dengan dua pemegang saham besar Twitter lainnya, ya, termasuk advisernya sendiri atau financial advisor sendiri, atau Morgan Stanley yang ternyata juga punya saham di Twitter, dan pendiri Twitter itu sendiri yaitu Jack Dorsey, ya, untuk mensupport pembelian saham ini. Jadi dengan kata lain, simpelnya, sederhananya, hukum di Delaware melarang quick merger karena Elon Musk sudah punya kesepakatan dengan Morgan Stanley dan Jack Dorsey. Nah, itu dilarang oleh hukum negara bagian Delaware. Nah, pengelola dana pensiun ini menyatakan agreement ini atau kesepakatan ini membuat Elon Musk yang memiliki 9,2% dari Twitter, ya, menjadi effective owner, ya, menjadi ya seperti penguasa baru, ya, of more than 50% company share. Sehingga dibutuhkan apa di sini dikatakan delaying, harus ditunda, ya, 3 tahun ke depan, kecuali disepakati oleh 2/3 pemilik saham lainnya, sekitar 66% sekian. Kalau 66% pemilik saham Twitter lainnya menyepakati deal ini, maka boleh saja, ya. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh, ya. Jadi kalau disepakati oleh 2/3 pemegang saham lainnya, silakan. Tapi jika tidak, harus tunggu 3 tahun. Begitu yang menjadi keberatan pengelola dana pensiun Florida dalam gugatannya. Nah, Morgan Stanley memiliki 8,8% saham Twitter. Dan Dorsey, pendirinya itu sekarang cuma punya 2,4%. Ya. Nah, Elon Musk berharap dapat menyelesaikan akuisisi saham Twitter ini pada harga $54.20 ya, tahun ini juga, yang merupakan sebuah takeover terbesar dunia saat ini. Iyalah, 638 triliun. Nah, Elon Musk adalah orang terkaya, ya, yang menjalankan bisnisnya juga kita tahu Tesla dan juga Boring Corporation dan SpaceX, ya. Nah, sebagai orang yang paling kaya di dunia, ya, selain dia punya, ya, ini nih nggak tahu kenapa double ini ya. Nah,
Twitter dan dewan direksinya, termasuk Dorsey dan CEO-nya Parag Agrawal, kayaknya orang India nih ya, juga disebutkan sebagai orang yang dituntut, ya, dituntut. Ya, menarik ini ya. Twitter dalam hal ini dia enggan untuk berkomentar. Kemudian pengacaranya Elon Musk dan dana pensiun Florida juga tidak memberikan komentar atas tuntutan ini. Jadi menarik ya. Nah, tuntutan ini juga meminta bahwa menyatakan bahwa direktur Twitter melanggar kebijaksanaan perusahaan, ya, sehingga dia dituntut juga, ya. Nah, kemudian di sini ya adalah detail lah bahwa si Elon Musk ini mendapatkan juga $7 miliar dari investor yang mendukung dia, ya, seperti Larry Ellison dari Oracle, Qatar State Investment Fund dari Qatar, ya, dan siapa itu nggak disebut namanya, World Biggest Cryptocurrency Exchange, namanya nggak disebut, ya, yang membantu dia pendanaan untuk take over. Hebat ya. Nah, menurut gugatan yang dimasukkan ini, US Security and Exchange Commission, kayak apa ya, OJK-nya lah gitu ya. Nah, Ellison sendiri memasukkan $1 miliar. Di sini saya agak bingung nih baca beritanya. Ellison sendiri cuma taruh $1 miliar dalam transaksinya. Kemudian investor dari Arab Saudi, Prince Al-Walid bin Talal, ya, yang awalnya menentang pembelian, tapi akhirnya agree atau setuju untuk juga mendukung sekitar $1,9 miliar. Padahal sebelumnya menentang pembelian ini. Berarti hebat ya Elon Musk ini ya, dia punya negosiasi. Juga dikatakan bahwa Elon Musk juga ternyata minjam uang, ya, yang seharusnya dia pinjam 12,5, sehingga dia cukup minjam 6,25 miliar untuk melakukan transaksi ini. Jadi dia untuk melakukan transaksi ini selain keluar $1 miliar tadi dikatakan, dia juga pinjam uang. Sehingga karena ada dukungan-dukungan tadi, aturan dia mau pinjam 12,5 miliar, jadi cuma 6,25 miliar dolar. Nah, dikatakan lagi, menurut berita CNBC, ya, kalau ini terjadi, maka Elon Musk akan menjadi temporary CEO atau CEO sementara dari Twitter untuk beberapa bulan ke depan sampai deal itu selesai. Nah, yang menariknya ada pernyataan di sini. Florida State Pension Fund, ya, ternyata ini menarik ya. Ini benar-benar menarik ya. Jadi di sini dia katakan kan Florida Pension Fund menuntut ya. Tapi ternyata di sini ada pernyataan Florida State Pension Fund ternyata juga berinvestasi di Twitter. Dan gubernur dari Florida yaitu Ron DeSantis minggu lalu itu berkata bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan sekitar 15 juta sampai 20 juta dolar jika Elon Musk melakukan pembelian ini. Jadi saya agak bingung di sini ya. Florida State Pension Fund juga berinvestasi di Twitter, ya, dan gubernurnya sendiri bilang kalau Elon Musk
melakukan pembelian ini, mereka dapat keuntungan 15 juta dolar sampai 20 juta dolar. Tapi kenapa dituntut ya? Ya sudahlah. Hebat ya. Nah, dikatakan juga di sini menurut New York Times, Elon Musk akan quintuple revenue, akan melipat gandakan 4 kali. Jadi targetnya Elon Musk ketika dia membeli ini, dia akan meningkatkan revenue dari Twitter 4 kali, ya. Nah, di sini Elon Musk juga berkatakan ya adalah sejumlah hal-hal yang akan dikelolanya, misalnya menurunkan pendapatan dari iklan, ya. Kemudian juga macam-macam lah. Intinya di sini dikatakan objektif dari pembelian ini oleh Elon Musk, dia akan meningkatkan follower Twitter, ya, sampai menjadi 931 juta. Wih, sekarang berapa saya nggak tahu ya. Nah, dan juga akan merekrut lebih dari 3.500 orang lagi, ya. Nah, dikatakan Twitter sekarang ini punya 229 juta user setiap harinya worldwide, ya. Tapi dia akan meningkatkan sampai 931 juta, 3 kali lipat lebih. Nah, menariknya, entah karena digugat oleh Florida Pension Fund ini, harga saham Twitter ya minggu kemarin lah ya, turun 60 sen menjadi 49,76 dolar. Oke. Jadi ini menarik ya. Ini menarik. Florida Pension Fund itu sendiri akan mendapatkan keuntungan jika Elon Musk melakukan takeover itu, tapi mereka sendiri mengajukan gugatan. Jadi saya nggak ngerti apa yang dicari gitu ya. Padahal mereka sendiri akan mendapatkan keuntungan, tapi dia menggugat. Tapi itu urusan mereka lah. Oke lah, kita lihat lagi ya berita dari sumber lain, dari republicworld.com. Sama beritanya bahwa Florida Pension Fund menuntut Elon Musk dan Twitter, ya. Di mana tuntutannya untuk mendelay takeover itu, ya. Nah, di sini ya dikatakanlah sama ya. Tuntutannya itu untuk mencegah Elon Musk menyelesaikan deal sebesar 44 miliar dolar itu, ya, supaya tidak dilakukan sebelum tahun 2025 atau dengan kata lain harus tunggu 3 tahun lagi, ya. Dikatakan juga sama didaftarkan di Delaware Chancery Court, ya, pengadilan konselor Delaware, ya, karena hukum Delaware tidak mengizinkan quick merger yang sedemikian cepat. Jadi harus tunggu 3 tahun gitu. Ya, nah di sini juga dikatakan sama, 2 pemegang saham besar Twitter yang mendukung Elon Musk maksudnya, dalam membeli Twitter ini adalah Morgan Stanley dan pendiri Twitter Jack Dorsey. Ya, ini samalah bahwa tuntutannya itu mereka meminta bahwa takeover itu harus delay 3 tahun atau ya mendapatkan persetujuan 2/3 pemegang saham lainnya, ya. Oke, di sini ya samalah kira-kira beritanya. Nah, menariknya di sini kita lihat lagi, ya sama semua beritanya, bahwa jika deal itu terjadi, maka Elon Musk menjadi CEO Twitter sementara, di mana dia akan menggantikan Parag Agrawal, ya, CEO dari Twitter yang sekarang ini, ya, yang mengambil alih posisi Jack Dorsey, yaitu si pendiri Twitter itu, di November tahun lalu. Awal April katanya
Ya, di sini menegaskan lagi Elon Musk membeli Twitter itu sebesar 44 miliar. Yang saya katakan tadi sekitar 638 triliun rupiah. Ya. Nah, dengan kata lain, disinilah menurut saya ya, betul bahwa secara hukumnya juga hukum Delaware ya. Hukum Florida sendiri ternyata tidak melarang. Itulah kenapa Florida Pension Fund mendaftarkan gugatan class action-nya di negara bagian Delaware. Tapi kalau saya baca di berita sebelumnya di The Guardian, ternyata kalau deal itu terjadi, Florida Pension Fund mendapatkan keuntungan 15 juta sampai 20 juta dolar. Padahal harusnya senang dong ya, karena dananya akan bertambah, ya kan? Dengan kata lain, Florida Pension Fund juga pemilik ya sebagian kecil saham Twitter. Yang mana kalau dibeli sama Elon Musk, harganya naik gitu ya, walaupun sempat turun sedikit gitu ya, mereka bisa dapat keuntungan 15 juta sampai 20 juta dolar. Tapi entah kenapa mereka menuntut dengan alasan hukum Delaware tidak mengizinkan itu meski mereka bisa dapat keuntungan. Oke? Jadi itu saja bahasan saja. Menariknya mengenai kasus dituntutnya Elon Musk, orang terkaya dunia, dan Twitter itu sendiri dari buntut pembelian saham Twitter itu sendiri. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.